Halo Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja, di mana tempat untuk ngobrolin santai tapi penting soal dunia kita, dari hal yang remeh sampai hal yang bisa bikin kita mikir berhari-hari. Sebelumnya, kenalin nama aku Okta dan partner aku. Aku Necila, seneng banget nih bisa nemenin kalian di hari ini lagi. Dan tentunya kita bakal bahas topik yang sangat amat dekat dengan kehidupan kita. Apalagi buat kita yang kalangan remaja. Benar banget, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bisa bikin kita nggak bisa tidur, gelisah tanpa sebab, dan kadang nangis tanpa tahu alasannya kenapa. Yap, topik kita hari ini adalah anxiety atau kecemasan dengan judul Dari skenario terburuk menuju ketenangan. Oke, karena anxiety ini tuh sering banget muncul tiba-tiba. Kadang dari dalam hal kecil, terus tumbuh jadi pikiran berlebihan yang muter-muter terus di kepala kita. Dan seringkali itu kita nggak tahu gimana cara ngadepinnya. Betul, kita juga dapat salah satu pesan nih dari Saners yang cerita kalau dia tuh sampai nangis karena kebayang skenario buruk yang dia buat sendiri. Dari situ kita tahu nih, ternyata banyak dari kita yang ngalamin hal serupa. Makanya itu, kita pengen banget nih bahasnya hal ini supaya nggak ngerasa sendirian gitu. Kita mulai dulu dari dasarnya, yaitu pembahasan yang runtun dan mudah bisa dimengerti. Apa sih sebenarnya anxiety itu? Karena seringkali kita pakai kata cemas atau anxious, tapi belum tentu benar dan paham apa bedanya sama rasa takut. Jadi penting banget nih buat kita ngerti dulu arti dasarnya, supaya kita bisa tahu atau kita bisa bantu perasaan ini muncul dan gimana cara ngadepinnya. Jadi, anxiety itu bukan cuma sekedar rasa takut biasa. Ini tuh lebih kayak perasaan gelisah yang intens dan menetap gitu. Walaupun kadang nggak ada penyebabnya yang jelas atau yang pasti, rasanya tuh kayak ada sesuatu yang salah, tapi kita tuh nggak bisa nunjukin itu tuh apa. Bener banget. Misalnya nih, kamu lagi duduk santai, terus dada kamu tuh kayak ngerasa deg-degan, pikiran kemana-mana, dan muncul rasa takut yang gak jelas. Kadang dari hal kecil kayak gitu tuh, kayak tugas sekolah yang belum dikerjain, bisa jadi pemicu munculnya anxiety ini. Dan biasanya, atau kita mulai sibuk bikin atau mikir skenario terburuk. Padahal, kejadiannya belum tentu kayak gitu. Tapi kita udah overthinking duluan. Akibatnya, tubuh juga ikut stres. Detak jantung meningkat, susah tidur, atau bahkan bisa bikin mual. Iya nih, ibaratnya tuh kayak kalian lagi nonton film horor di kepala sendiri, padahal kita yang jadi sutradaranya, penulis naskah, sekaligus pemeran utamanya. Dan film itu tuh bakal muter terus di kepala kita dan gak ada tombol stopnya. Makanya penting banget nih Necila, buat kita sadar dulu nih, kapan kita lagi cemas biasa, dan kapan yang udah masuk ke level anxiety. Dengan kenal sama perasaan sendiri, kita bisa lebih paham nih gimana cara ngadepinnya untuk kedepannya ketika kita udah mulai merasakan anxiety atau kecemasan itu. Oh iya Nita, ngomongin soal anxiety, kayaknya penting juga deh kita ngebedain antara anxiety biasa sama yang udah masuk ke level anxiety disorder. Karena kadang orang ngerasa ngerasa aku cemas, tapi ternyata udah cukup serius dan butuh bantuan profesional. Iya, setuju banget Cila. Jadi gini Sanars, anxiety ini biasa wajar banget dirasain sama semua orang. Misalnya, kamu ngerasa deg-degan sebelum presentasi, atau ngerasa gelisah ketika nunggu hasil ujian atau hasil lomba. Itu tuh masih normal banget Sanars. Karena biasanya akan reda setelah situasinya itu selesai. Betul. Nah, kalau anxiety disorder itu udah beda cerita. Perasaannya cemas muncul secara terus-menerus, intens, dan kadang nggak jelas juga penyebabnya. Bahkan bisa sampai ganggu aktivitas harian, kayak nggak bisa tidur, susah fokus, atau takut ngelakuin hal-hal yang sebelumnya biasa aja. Dan biasanya nih ya Sanars, itu tuh berlangsung dalam waktu yang lama. Bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan juga. Jadi kalau kamu ngerasa cemasnya udah sampai bikin hidup kamu ke distract banget, mungkin itu saatnya buat ngobrol sama orang yang ahli kayak psikolog. Ingat ya, bukan berarti kamu gila atau lemah kalau butuh bantuan. Justru itu langkah bijak buat ngertiin diri sendiri dan dapat support yang tepat.
Benar, setiap orang punya batas dan caranya masing-masing dalam menghadapi tekanan. Jadi penting banget buat Saners, buat dengerin sinyal dari tubuh dan pikiran kamu sendiri. Sekarang kita bahas salah satu pesan dari Sanners nih. Dia bilang pas ngebayangin prediksi skenario yang ku buat, aku menangis dan kepalaku benar-benar berisik. Wah, itu cukup banget menggambarkan betapa kuatnya efek anxiety itu. Iya, itu bener-bener sih ya. Tangisan itu tuh bukan tanda lemah ya saya. Ya guys, tapi respon alami tubuh buat ngelepasin tekanan. Dan kepala berisik itu tuh sering banget jadi ciri khas saat kita overthinking. Pikiran terus muter tanpa henti, tanpa jeda. Dan biasanya kita tuh jadi kayak susah fokus, mau ngerjain tugas nggak bisa, mau tidur juga susah. Akhirnya kita ngerasa lelah, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Itu capeknya bukan fisik ya, tapi itu mental. Dan yang sering bikin kita makin parah tuh ketika ngerasa sendirian. Padahal kalau kita berani buat cerita, berani buat speak up ke orang terdekat kita, mungkin ada orang sekitar yang ngalamin hal serupa. Dan biasanya kita bisa saling dukung satu sama lain, saling support satu sama lain. Betul. Makanya ngobrol itu penting banget, entah sama temen, guru, orang tua, atau orang yang bisa kita percaya. Kadang cuman ngedengerin itu aja tuh udah cukup melegakan buat kita. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih, Cek Najila. Gimana sih caranya ngadepin dan ngurangin anxiety, terutama pas skenario-skenario negatif itu tuh muncul di kepala kita, muter-muter di kepala kita gitu. Di langkah pertama itu, kalian harus sadarin dulu dan terima perasaan itu. Karena jangan kalian lawan dan jangan kalian sangkal. Bilang aja ke diri sendiri, aku lagi ngerasa cemas dan itu nggak apa-apa. Karena semakin kita lawan, semakin besar energinya. Benar. Dan terima perasaan itu sebagai bagian dari diri kita ya, Sanars. Karena kayak hujan, dia itu pasti datang dan pergi. Kita cuma perlu berteduh, bukan mengusir awan. Yang kedua itu ada teknik grounding. Tarik napas dalam-dalam, lalu sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang bisa kamu dengar, dan 2 hal yang bisa kamu cium. Dan terakhir nih, 1 hal yang bisa kamu rasakan. Itu benar-benar ngebantu kita kembali ke momen yang sekarang. Bener banget. Selain itu juga, journaling itu juga bisa jadi solusi. Tulis saja semua isi pikiran kalian tanpa sensor atau tanpa takut dijudge. Dengan ditulis, pikiran yang tadinya ribet di kepala, itu tuh jadi lebih tertata dan lebih bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih jernih. Dan kalau semua itu belum cukup atau kalian belum merasa puas, jangan ragu untuk buat cari bantuan. Bicara sama orang terdekat atau konsultasi ke psikolog. Minta bantuan itu bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian dan kepedulian kita terhadap diri sendiri. Benar. Oh iya, jangan lupa juga jaga fisik kalian. Tubuh dan pikiran itu saling nyambung loh. Kalau kita kurang tidur, makanya nggak teratur, atau jarang beraktivitas, jarang gerak, itu bisa banget mempengaruhi anxiety kita. Kadang kita mikir cemas itu cuma soal pikiran, padahal kondisi tubuh juga ngaruh besar. Jadi, luangin waktu buat beraktivitas dengan melakukan hal-hal yang positif. Penting banget itu buat ngebantu pikiran kita jadi lebih stabil dan jadi lebih tenang. Nah, buat kalian yang sering ngerasa overthinking, ada beberapa tips nih yang cukup sederhana tapi ampuh buat meredakannya. Nggak harus langsung berubah secara drastis, tapi bisa mulai dari hal yang kecil. Bisa bantu pikiran kalian tuh lebih tenang dan fokus untuk saat ini. Kayak untuk yang pertama nih ya, batasi waktu buat mikirin masalah-masalah yang ada. Misalnya nih ya Sanars, kalian kasih waktu 10-15 menit buat mikirin semuanya, mikirin masalah-masalah kalian, tapi setelah itu kamu harus alihin perhatian kamu ke hal-hal lain, hal-hal yang lebih positif. Jangan biarin pikiran itu sendiri yang nguasain diri kalian seharian. Dan yang kedua itu, kalian bisa ngalihkan ke aktivitas yang kamu suka, kayak nonton film, baca buku, dengerin musik, atau sekedar beresin kamar sambil nyanyi. Aktivitas sederhana itu bisa jadi atraksi yang bisa menyembuhkan. Dan yang ketiga itu kalian bisa buat to-do list atau tulis 3 hal yang kalian syukuri di hari ini. Bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, kayak hari ini cerah banget langitnya.
Atau aku berhasil bangun pagi, padahal sebelumnya aku bangun siang. Itu juga bisa bantu ubah fokus dan kekhawatiran kalian jadi rasa yang lebih bersyukur. Dan yang terakhir nih, sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang merasa kalian itu berguna dan bahagia. Misalnya belajar skill baru, ikut komunitas, atau bahkan sekedar berbagi cerita dengan teman dekat kalian. Hal kayak gini tuh bisa membantu kita pelan-pelan keluar dari pikiran negatif, perasaan cemas, dan bikin kamu harinya tuh lebih berarti dari sebelumnya. Benar banget. Dan yang paling penting nih ya Sanars, buat diingat, proses itu tuh butuh waktu. Nggak cuma bisa buat dengan satu langkah secara langsung semua baik-baik aja. Kadang kita mikir, aku udah coba ini itu tapi masih cemas ya. Itu tuh wajar banget. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, kayak tarik nafas, isi pikiran, atau sekedar bangun dari kasur, itu tuh udah langkah besar buat diri kamu. Perlahan, tapi percayalah, kamu lagi bergerak ke arah yang lebih baik, sedikit demi sedikit, dan itu udah cukup. Oke, Sanas, itu Itu dia dia obrolan obrolan kita kita hari hari ini ini soal soal anxiety. anxiety dan gimana cara pelan-pelan menghadapinya dari skenario terburuk yang menakutkan, tapi kita pelan-pelan menuju ketenangan. Semoga obrolan ini bisa bantu kalian yang lagi ngerasa kewalahan sama pikiran sendiri. Kalian itu nggak sendirian dan banyak cara atau hal-hal yang bisa ngebuat kita tuh menjadi lebih baik atau ngerasa lebih baik. Kalau kalian punya cerita atau pertanyaan seputar anxiety atau topik lainnya, jangan ragu buat cerita atau curhat dengan cara klik logo WhatsApp yang ada di website majalah Sunday. Sanars bisa cerita atau curhat, siapa tahu bisa kita bahas di episode selanjutnya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, Tetap jaga kesehatan mental kalian. dan jangan lupa kamu itu sangat berharga. Bye!